Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulidia Nejihan Lutfia dengan NIM 1708825126, Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta tahun 2026. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya di seminar proposal, yaitu dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional, Lingkungan Kerja, Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan melalui Motivasi pada PT Bestindo. Penelitian ini melatar belakangi dari adanya berbagai organisasi di Indonesia yang tengah bergerak dalam lanskap bisnis yang kian dinamis, ditandai dengan persaingan yang ketat, perubahan teknologi, ekspektasi pelanggan yang kemudian naik turun, serta tuntutan efisiensi yang tidak pernah surut. Dalam konteks seperti ini, manusia sebagai sumber daya perusahaan yang memainkan peran penting dalam segala aktivitasnya tentunya memiliki tanggung jawab mengatur operasi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk lebih efektif. Hal tersebut saya kutip dari Septiani et al. Tahun 2023. Di sini juga hal yang melatar belakangi saya mengambil adanya data terkait aspek lemahnya employee engagement di Indonesia pada tahun 2024. Dengan Indonesia sendiri presentasinya ada tunjangan, budaya keselamatan, dan juga pengakuan manajerial. Selanjutnya, hal yang melatar belakangi dari penelitian ini adanya beberapa kinerja yang masih rendah, kepemimpinan transformasional juga yang belum optimal, lingkungan kerja yang kurang kondusif, disiplin kerja yang masih rendah, kemudian motivasi yang masih rendah. Dari rendahnya kinerja yang dipengaruhi oleh belum optimalnya kepemimpinan transformasional, lingkungan kerja yang kurang kondusif, dan disiplin kerja, menjadikan sebuah hal yang bisa melatar belakangi dari penelitian ini karena dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya belum meratanya hal-hal tersebut gitu ya, poin-poin tersebut dari motivasi juga yang masih rendah. Selanjutnya, di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya terdapat 10 rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama adalah apakah gaya kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Bestindo Putra Perkasa? Kemudian yang kedua adalah apakah lingkungan kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Bestindo? Yang ketiga adalah apakah disiplin kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Bestindo? Kemudian yang keempat, apakah motivasi memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan? Kemudian yang kelima, apakah gaya kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh terhadap motivasi? Kemudian yang keenam, apakah lingkungan kerja memiliki pengaruh terhadap motivasi? Yang ketujuh adalah apakah disiplin kerja memiliki pengaruh terhadap motivasi? Yang kedelapan, apakah gaya kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan melalui motivasi? Yang kesembilan, apakah lingkungan kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan melalui motivasi? Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah apakah disiplin kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan melalui motivasi pada PT Bestindo? Ya, selanjutnya tentunya selain ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji, mengetahui, dan juga menganalisis poin-poin yang kurang lebih sama pentingnya dengan rumusan masalah tersebut yang sudah saya jabarkan, yaitu terdapat 10 dari tujuan penelitian yang bisa saya jabarkan yaitu adalah pertama pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan, kemudian pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, yang ketiga adalah pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan, yang keempat adalah motivasi terhadap kinerja karyawan, yang kelima pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap motivasi, dan yang keenam pengaruh lingkungan kerja terhadap motivasi, yang ketujuh adalah pengaruh disiplin kerja terhadap motivasi, yang kedelapan, pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan melalui motivasi. Yang kesembilan, pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan melalui motivasi. Dan yang terakhir adalah pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan melalui motivasi pada PT Bestindo. Oke, selanjutnya adalah teori pendukung.
teori pendukung terdiri dari beberapa variabel, yaitu ada variabel Y, ada variabel X1 dan X2, kemudian ada X3 dan terakhir adalah variabel Z. Variabel X1 yaitu adalah variabel kinerja karyawan. Definisi dari saya mengambil pendapat menurut Rifai dan Ali pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa kinerja karyawan diukur berdasarkan seberapa baik pegawai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara benar dan efektif. Kemudian untuk penelitian ini saya mengambil beberapa indikator. Indikatornya yaitu adalah oleh Robbins and Judge tahun 2019 meliputi kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, efektivitas, dan juga kemandirian. Selanjutnya ada teori pendukung yang kedua, variabel X1 atau gaya kepemimpinan transformasional. Definisinya menurut Jun et al. Tahun 2023, transformational leadership atau kepemimpinan transformasional adalah proses di mana pemimpin menginspirasi dan memotivasi pengikut untuk menerima dan melaksanakan inovasi serta perubahan organisasi dengan meningkatkan komitmen dan juga kesiapan mereka untuk bertindak di luar ekspektasi tugas yang biasanya. Nah, indikator yang saya ambil adalah indikator menurut Theo et al. pada tahun 2022. Ada idealis influence atau pengaruh yang ideal, inspirational motivation, motivasi yang inspiratif, kemudian intellectual stimulation, simulasi intelektual, individualism consideration atau pertimbangan individual. Dan teori selanjutnya X2, variabel X2, lingkungan kerja menurut Priscilia Jan Julianti pada tahun 2024, lingkungan kerja mencakup kondisi fisik dan psikologis tempat kerja yang bersama-sama membentuk suasana yang kondusif yang terbukti berkontribusi positif terhadap efisiensi, efektivitas, dan juga produktivitas karyawan. Indikator yang saya ambil adalah menurut Puente dan Sanchez pada tahun 2023, yaitu ada physical environment, lingkungan fisik, social environment, lingkungan sosial, skill distraction atau keterampilan dan kebijaksanaan, kemudian ada prospek dan juga earnings atau penghasilan. Oke, kita next ke teori pendukung untuk variabel X3 atau disiplin kerja. Menurut definisinya menurut Amin et al. Pada tahun 2022, disiplin kerja merupakan sikap hormat perilaku, kepatuhan karyawan terhadap seluruh aturan di tempat kerja. Tanpa disiplin, visi dan misi tidak dapat tercapai. Indikator yang diambil untuk disiplin kerja ini adalah menurut Nawir et al. Pada tahun 2024, yaitu adanya kehadiran dan ketepatan waktu, kemudian kepatuhan terhadap aturan dan prosedur, produktivitas kerja dan kualitas kerja, serta pengaruh dan sikap kerja. Perilaku dan sikap kerja. Sorry. Oke, variabel Z dari teori pendukung atau variabel motivasi kerja yaitu menurut Fu et al. Definisinya adalah dorongan psikologis yang muncul dari pemenuhan kebutuhan dasar, otonomi, kompetensi, keterhubungan sosial, dan juga kondisi sosial yang mengarah dan mempertahankan usaha individu menuju tujuan kerja. Untuk indikator yang diambil menurut Hidayat dan Sari pada tahun 2021 yaitu prestasi, pengakuan, tanggung jawab, pengembangan pekerjaan itu sendiri. Next, kita masuk pada penelitian terdahulu. Di sini ada beberapa penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini saya ambil sesuai dengan hipotesisnya, yaitu ada 10. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja. Nah, di sini ada penelitian menurut Krisdianti et al. Pada tahun 2024, pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan studi kasus pada PT AMF. Penelitian ini menyatakan bahwa gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Kemudian H2-nya lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Miftahudin 2024 pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT PLN Distribusi Jakarta Raya. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara parsial antara lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT PLN Distribusi Wilayah Jakarta Raya. Kemudian penelitian selanjutnya terkait dengan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan, yaitu ada penelitian menurut si Bang Riang et al. Pada tahun 2025.
Penelitian ini mengkaji terkait analisis disiplin kerja, kepuasan kerja, dan loyalitas kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Perkebunan Nusantara 4 Regional 1 Medan. Penelitian ini menemukan bahwa adanya indisiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Perkebunan Nusantara 4 Regional 1 Medan. Kemudian penelitian terdahulu sebelumnya, motivasi terhadap kinerja karyawan yang ditemukan adalah Ma'ruf 2025, pada dengan judul Analisis Work-Life Balance, Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan, menyatakan bahwa penelitian ini memotivasi kerja terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Yang kelima adalah gaya kepemimpinan transformasional terhadap motivasi, Sapril et al. Pada tahun 2025, pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap motivasi kerja pegawai di Kecamatan Rasanai Timur. Penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja pegawai. Selanjutnya, penelitian terdahulu untuk H6 atau hipotesis 6 lingkungan kerja terhadap motivasi yang dilakukan oleh Metualaga et al. Pada tahun 2024 dengan judul Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Motivasi Kerja Pegawai pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado. Penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja terhadap motivasi kerja pegawai dan badan keuangan dan aset daerah Kota Manado berpengaruh positif dan signifikan. Kemudian disiplin kerja terhadap motivasi, penelitian terdahulunya diambil dengan judul Pengaruh Iklim dan Disiplin Kerja terhadap Motivasi Kerja Pegawai oleh Hayat et al. 2024. Penelitian menyatakan bahwa disiplin kerja terbukti berpengaruh positif terhadap motivasi kerja pegawai. Kemudian gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan melalui motivasi yang dilakukan oleh Nurlela et al. Pada tahun 2025 dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja Melalui Motivasi Kerja, menemukan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan melalui motivasi. Kemudian yang kesembilan, lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan melalui motivasi oleh Marsudi pada tahun 2024 dengan judul Analisis Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan dengan motivasi sebagai variabel mediasi pada tenaga kependidikan di Fakultas Teknik Universitas 11 Maret. Penelitian tersebut menyatakan bahwa lingkungan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan dengan motivasi sebagai mediasinya. Kemudian yang terakhir, penelitian terdahulu yang terakhir dilakukan oleh Ansori dengan judul Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan melalui Motivasi sebagai Variabel Intervening pada Perumda Tirta Kanjuruhan, Malang. Penelitian tersebut menyatakan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja di Perumda Tirta Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Oke, selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian pada penelitian ini adalah terdapat 10 hipotesis. 10 hipotesis yang pertama, terdapat pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan pada PT Bestindo. Kemudian, hipotesis kedua, terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Bestindo. Hipotesis ketiga, terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Bestindo. Yang hipotesis keempat, terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Bestindo. Kemudian hipotesis kelima, terdapat pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap motivasi pada PT Bestindo. Hipotesis keenam, terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap motivasi pada PT Bestindo. Hipotesis ketujuh, terdapat pengaruh lingkungan disiplin kerja terhadap motivasi pada PT Bestindo. Hipotesis delapan, terdapat pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan melalui motivasi pada PT Bestindo. Hipotesis kesembilan, terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan melalui motivasi pada PT Bestindo. Dan yang terakhir, hipotesis ke-10 adalah terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan melalui motivasi pada PT Bestindo. Nah, untuk lebih jelas ya, dapat dilihat berikut ada gambar dari hipotesis penelitiannya. Next, selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian dilakukan adalah
Metodenya tentunya adalah penelitian ini adalah kuantitatif dengan waktu dan tempat penelitian di waktunya di bulan Maret hingga akan mungkin selesai hingga bulan September. Untuk tempat penelitiannya di PT Bestindo, pusat dan dua di cabang. Selanjutnya populasinya adalah seluruh karyawan PT Bestindo yang masih aktif bekerja sebanyak 255 karyawan. Untuk sampelnya adalah seluruh karyawan aktif pada PT Bestindo sebanyak 156 karyawan. Untuk teknik pengumpulan datanya tentunya adalah kuesioner dan teknik analisis datanya nanti akan menggunakan SAMPLS. Baik, terima kasih atas presentasi seminar proposal pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya dan juga kepada para penguji yang akan menguji saya nanti di seminar proposal dan juga seminar hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.